Naasnya, tidak ada pilihan lain ketika Opa sudah memutuskan sesuatu. Tidak ada bantahan atas perintah dan tidak ada negosiasi atas apa yang dia ingini. Ancamannya selalu dikeluarkan dari keluarga Amagata. Digepak dari keluarga konglomerat ini, mau dikemanakan mukaku dan dinasabkan kemana garis keturunanku. Tapi permintaan ini benar-benar gila, bukan? Menikah. Bayangkan, itu salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Apalagi untuk tipeku yang sangat memilih-memilih pasangan. Makanya tak mudah mengubar kemesraan apalagi sekedar pesona murahan pada wanita yang memujaku dengan sekali kedipan mata. Sekedar mendengar nama Aldo Amagata saja tergelepar tak berdaya mereka karena pesona dan kekayaan yang tak ada habisnya. Maka permintaan opa ini benar-benar nasib buruk buatku. Kulajukan mobilku membelah perkebunan teh menuju desa yang ditujukan opa, sendirian, mencari gadis desa yang akan segera dilamar keluarga Amagata, calon wanita yang akan kunikahi. Sekali lagi, Mami menegaskan seolah keberuntungan. Aku boleh memilih gadis desa terbaik yang akan kunikahi. Hei, keberuntungan apaan? Tetap saja ini namanya nasib sial. Tahu begini, pekan lalu lebih baik kuterima saja Diva, artis seksi papan atas yang mau menembakku duluan itu. Bahkan bisa dibilang sampai mengemis-ngemis cintaku, tanpa harus pikir panjang pasal pendidikannya yang hanya lulusan dalam negeri dan tak masuk level kriteriaku. Padahal itu jauh lebih baik daripada hal ini. Gadis desa, jangan-jangan bahkan tak bisa baca tulis. Oh Tuhan. Sepanjang jalan yang belum teraspal sepenuhnya ini, kupelankan mobil Alphard tipe terbaru yang kukendarai. Melirik kiri dan kanan di mana gadis-gadis desa banyak berlalu lalang, memanggul sayuran, sebagian malah menggembala kambing, lainnya memegang ijuk sambil menyapu pekarangan. Benar-benar tidak ada yang menarik, nampak usang dan tak berpendidikan. Mereka semua terlihat polos dan kosam. Satu dua yang tampak berdandan, malah menor. Benar-benar kampungan. Bagaimana mungkin aku akan menikahi salah satu dari mereka? Kata Mami, Oma dulu berasal dari desa ini, dinikahi Opa yang juga berasal dari kota. Mereka saling jatuh cinta, lalu saling setia sampai tua, hingga Oma meninggal dunia 5 tahun lalu. Saat itu, Oma menjadi bunga desa yang digilai pemuda-pemuda kota. Tapi itu 50 tahun yang lalu. Ya bayangkan, 50 tahun yang lalu. Mungkin Oma masih mewarisi garis keturunan kerajaan yang tertinggal di desa, jadi cantik dan terpandang juga. Lah, kalau sekarang sudah habis semua, mana ada yang selevel Oma lagi? Lihatlah, betapa tak masuk akalnya permintaan opaku ini, bukan? Di dalam kesekaratannya, malah terkena masa muda dan memintaku untuk menikahi gadis desa dari desa yang sama dengan Oma seperti ini. Padahal seluruh keluarga Oma pun sudah tidak ada lagi yang tinggal di desa ini. Sial 7 turunan. Kuhentikan mobil di depan rumah kepala desa. Anak-anak buahku sudah membuat janji bertemu, memberitakan Tuan Aldo Amagata siang ini akan datang bertamu. Aku membuka pintu mobil dan melangkah dengan langkah jenjang dan pandangan lurus ke depan sambil memasang kacamata hitam. Begitu gaya orang kaya sepertiku. Menemui kepala desa, menyampaikan maksudku segera. Opa sedang menungguku menyampaikan berita bahagia. Berita bahagia? Ini bala bencana. Gadis terbaik yang ada di desa ini terbaik dari semua sisi. Kuberikan perintah pada kepala desa sambil menyodorkan uang 200 juta ke hadapannya. Membuat matanya tak berkedip hingga beberapa detik lamanya. Saya tunggu 30 menit dari sekarang. Ingat, gadis desa terbaik. Lelaki bertubuh gemuk itu mengangguk. Paham yang kuminta, apalagi saat kusebutkan nama Opa dan marga keluarga yang kubawa. Membuatnya bergetaran dan kutangkap dari pancaran matanya ada ketulusan yang akan ia persembahkan. Bukan karena uang, tapi karena ingin memberikan yang terbaik bagi Opa dan bagiku. Opa memang menyumbang begitu besar bagi kemajuan desa ini, dari pembangunan jalan hingga penerangan dan pengairan. Mereka, warga desa ini, berhutang budi banyak pada Opa. Maka sewajarnya memberikan gadis terbaik desa saat ku minta. Begitu bukan? Aku duduk dengan santai sambil menaikkan sebelah kakiku di atas paha, memandang kehamparan persawahan saat melintas seorang gadis dengan tubuh yang menarik, ya seksi.
Saat sadar sedang kulihat, ia semakin berjalan gemulai, seperti malu-malu tapi mau. Sengaja menarik perhatian, menyodorkan minuman, cukup manis walau tidak bisa disebut sangat manis. Tapi mendingan daripada gadis desa lain yang kulihat sepanjang jalan. Aku yakin, di sini dia pasti kembang desa, rebutan pemuda hingga desa tetangga. Aku memicingkan mata menatap belahan dadanya yang terbuka. Lumayan, lumayan menggoda. Setidaknya, walaupun nantinya pasti akan kuceraikan juga setelah opa meninggal dunia, bisa kupakai untuk memuaskan mata dan menghangatkan di atas ranjang. Ia tersenyum menggoda dan aku masih memandang datar saja, walau ada hasrat yang mulai memacu demi melihat lekuk tubuhnya. Dia masuk setelah kudiamkan saja dan tak menunjukkan ketertarikan padanya. Ya, tidak terlalu tertarik memang. Di kota, banyak yang lebih seksi darinya bahkan rela menantiku sekian purnama. Dan kutolak semua, apalagi dia. Hanya modal tubuh saja, tapi isi kepalanya pasti norak. Walau sekali lagi, lumayan. Setidaknya, secara fisik tidak memalukan dan cukup menggoda. Tak berapa lama, kepala desa kembali dengan wajah berbinar-binar, menyampaikan sudah menyiapkan gadis desa terbaik yang akan diserahkan padaku untuk kunikahi. Meyakinkan berkali-kali, ini gadis desa terbaik yang ada di sini. Disetujui orang tuanya sebagai balas jasa atas semua kebaikan Opa. Aku mengangguk saja. Aku tahu pasti gadis seksi tadi yang dimaksudnya. Ya, lumayan lah. Ku minta langsung mempersiapkan diri, meminta ia diantarkan ke alamat rumah sakit tempat Opa dirawat malam nanti. Untuk dilihat kemudian dilamar di sana. Mana ku tahu saat tiba dan sudah kusampaikan pada Opa gadis desa pilihanku segera tiba, ternyata aku salah menduga. Bukan gadis seksi dan manis, tapi seorang gadis berpakaian tertutup sekali, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti ninja, wajahnya pun ditutup sehelai kain kecil. Hanya menyisakan mata yang terlihat mengerjap beberapa kali, tertutup kain, cadar namanya. Oh Tuhan, sudahlah gadis desa, begini aneh pula. Yang penasaran sama ceritanya, bisa baca di deskripsi video ini ya. Sudah aku sertakan link ceritanya dan informasi selengkap-lengkapnya.